Shalom, bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah doa sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah doa, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, kami boleh kembali disatukan dalam ibadah doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami melalui pujian, terlebih melalui firman yang boleh kami dengarkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Margono. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan dan juga doa kita. Kita akan menaikkan pujian nomor 288, doaku. Sujud menyembah, pujilah nama-Mu yang selalu ku puja. Tuhan, antarlah aku luput dari dosa. Rasa jiwa ayat yang kedua. Tuhanku mohonkan pimpinan yang kekal. Aku tinggalkan jalanku yang benar. Yakin Kau membawa aku ke jalan agar aku tak binasa selama bertobat. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera kiranya melimpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku semua dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Saya Pendeta Margono menyapa saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan hari ini sebelum kita akan berdoa pergumulan kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati, boleh memimpin, boleh menyertai kami. Dan kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu, kami menyerahkan kami bersama ketika kami akan menaikkan doa, bahkan ketika mempelajari firman Tuhan sendiri yang akan menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan diberi judul memiliki kehidupan doa. Dan firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang pertama atau Markus 1 ayat yang ke-35 sampai yang ke-39. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku semua dari ayat yang ke-35 sampai yang ke-39. Beginilah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain,
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat ini yang akan kita pelajari secara khusus, ayat yang ke-35 itu memberitahukan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini memberikan pengajaran kepada saya dan saudara. Yesus memberitahukan bagaimana pada saat itu supaya murid-murid Yesus memiliki kehidupan doa. Begitu juga pada hari ini, saya dan saudara diberitahukan, diberi pengajaran oleh Yesus supaya kita memiliki kehidupan doa. Sebagai orang percaya, terlebih kalau kita sudah terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, pastilah saudara-saudaraku memiliki kehidupan doa secara komunal dalam keluarga saudara, ataupun secara pribadi, pasti memiliki doa-doa yang khusus. Begitu juga di dalam pelayanan-pelayanan saudara. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita bersama. Dan saya pastikan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mungkin di sekolah minggu gurunya, ataupun pelayan di altar, ataupun di bagian musik, ataupun di bagian multimedia, pasti saudara memiliki kehidupan doa. Saya pastikan itu. Ada yang tersenyum dan ada yang mengacungkan jempol. Artinya di dalam kehidupan saudara itu sudah dikerjakan dan sudah dilakukan. Tetapi banyak di antara kita yang kurang menyadari betapa pentingnya doa itu. Selama kita belum memiliki atau menjadikan doa itu kepentingan yang primer, kepentingan seperti ketika kita butuh makan, seperti kita butuh minum, seperti kita butuh untuk tidur, seperti kita butuh pekerjaan, saya pastikan saudara belum memiliki kehidupan doa. Karena rahasia kehidupan orang Kristen, orang percaya, diberkati ketika ia memiliki kehidupan doa secara komunal dalam keluarga saudara maupun secara pribadi. Doa bukan doa secara pribadi atau di dalam kehidupan saudara memiliki kehidupan doa. Itu bukan hanya gembala sidang saja atau pendeta saja atau pengurus BPH saja. BPH itu ada gembala sidang, ada sekretaris, ada bendahara yang mereka memiliki pokok-pokok doa itu, memiliki doa pribadi itu, memiliki kehidupan doa itu. Bukan hanya itu, namun untuk semua orang Kristen semestinya memiliki kehidupan doa tanpa terkecuali, termasuk anak-anak sekolah minggu, termasuk orang yang lansia, termasuk semua orang percaya harus memiliki doa secara pribadi di dalam kehidupannya. Doa pribadi bukanlah suatu kewajiban seperti yang diajarkan oleh agama-agama lain. Hukumnya wajib, tetapi harus menjadi bagian hidup, menjadi seperti napas udara yang selalu kita hirup.
menjadi seperti aliran air yang mengalir di sungai itu, selalu mengalir. Begitu juga sesungguhnya di dalam kehidupan orang percaya, tidak ada yang terlalu pintar untuk berdoa, ataupun susah untuk berdoa, ataupun payah untuk berdoa, ataupun dia repot, sibuk untuk berdoa. Tetapi semestinya dapat dilakukan secara pribadi maupun secara komunal di dalam kehidupan keluarga saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya, kepada saudara seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, supaya memiliki doa. Pengajaran Yesus ini terletak di dalam Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini memberikan suatu contoh, ini memberikan suatu pengajaran, supaya pada saat itu murid-muridnya berdoa. Begitu juga pada saat ini, ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita setiap saat kita selalu berdoa. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Artinya ketika engkau berdoa, ketika engkau menyampaikan pergumulanmu kepada Allah, tutuplah pintu, artinya biar tidak terganggu. Supaya hubungan saudara dengan Tuhan itu lebih hikmat. Supaya ketika saudara dengan Tuhan hubungannya itu lebih satu lagi. Ini memberitahukan kepada saya dan saudara. Supaya ketika berdoa itu, hubungan kita dengan Tuhan itu luar biasa. Lalu yang kedua, ayat ini memberitahukan berdoalah kepada Bapa, berdoalah kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Ayat ini memberitahukan berdoalah kepada Bapamu, yaitu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberi engkau berkat-berkat. Tuhan yang akan menyembuhkan engkau ketika engkau bergumul sakitmu. Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu ketika engkau memintanya. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu ketika engkau berdoa untuk pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu ketika engkau berdoa untuk anak-anakmu. Hei suami istri, ketika engkau saling mendoakan, maka suami istri itu akan diberkati Tuhan. Lakukan itu, ajarkan. Ini ajaran Yesus memberitahukan kepada saya dan saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ini berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saya dan saudara telah dipanggil keluar. Ex agorazo diambil. Eklesia dari kegelapan diambil. Artinya diberitahukan bahwa saya dan saudara sudah dibenarkan. Dan Allah akan memberi kepada orang yang berdoa siang malam. Ini memberitahukan ketika orang itu memiliki kehidupan doa
secara pribadi maupun secara komunal bersama dengan keluarga, maka Tuhan akan memberkati. Sekarang ini memang tidak banyak orang yang berdoa. Menganggap doa itu sepele. Menganggap doa itu tidak begitu penting. Contohnya ketika suruh melaporkan untuk kehadiran jam doa saja, tidak begitu banyak yang tertarik dengan doa. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan saya dan saudara yang sudah dibenarkan, yang berseru siang malam, Ia akan memberi dan tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu untuk mencurahkan berkat itu kepada saudara-saudara semua. Saya dan saudara diajarkan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran, mengubah dunia ini supaya mereka dapat diselamatkan, supaya mereka mengenal Kristus, supaya mereka hidupnya diubahkan seperti hari ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dengan apa Paulus mengubah itu? Dia katakan hanya ayat yang paling pendek. Tetaplah berdoa. Ini ayat cukup pendek sekali, tetapi memberitahukan bahwa Paulus mengubah dunia ini. Hanya cukup tetaplah berdoa dengan memberitakan Injil Kristus. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, sudahkah kita memiliki kehidupan doa secara pribadi maupun secara komunal? Lakukan itu dan Tuhan akan memberkati ketika engkau melakukannya dengan ketekunan. Atau masihkah kita ogah-ogahan berdoa sehingga merasa kurang yakin akan segala pergumulan dan doa kita, sehingga banyak orang yang pada saat ini tidak mengucapkan doa, tidak memiliki doa pribadi maupun dalam keluarga. Ataupun ketika saudara berdoa hanya ketika pergi ke gereja saja. Sedangkan di rumah, saudara hanya banyak nonton TV, membuka HP, WA-an dan sebagainya, membuka YouTube dan sebagainya. Itu hak saudara. Silahkan saudara untuk melakukan itu. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kemalasan kita di dalam doa adalah akar dari segala kelemahan dan kegagalan kita. Jika kita ingin menerima yang baik dari Tuhan dan rindu untuk dipakai secara luar biasa, kita harus meningkatkan intensitas doa kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur karena pada saat ini kami telah mempelajari kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu yang sekelumit ini namun akan menguatkan, menggugah kami supaya kami memiliki kehidupan doa. Doa secara pribadi maupun komunal di dalam keluarga kami yang saling bergandengan tangan, saling mendoakan. Biarlah setiap anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan biarlah ini menjadi landasan buat kami bersama. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memasuki di dalam doa bersama. Kita akan menaikkan segala pergumulan kita. Kita akan berdoa untuk pemerintahan dan seluruh pokok-pokok doa sudah tertulis. Dan saudara silahkan untuk melihat pokok-pokok doa itu dan kita saling mendoakan. Jangan lupa kita akan berdoa, saling mendoakan yang satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan saudara seiman kita supaya kuasa Tuhan boleh campur tangan. Terlebih pada hari ini
kita akan berdoa secara bersuara. Nanti salah satu ayah atau ibu atau siapa saja di dalam keluarga itu untuk menutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudaraku semua yang saya kasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita akan berdoa.